Perkenalkan, nama saya Aska Fajar Ramadan. Saya Deputi Sistem Informasi OT Semarang. NIM saya 05673718. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat sebuah database dengan IRD yang telah diberikan. Oke, di sini saya akan membuka terlebih dahulu sebuah IRD-nya. Ada di folder sebuah download. Benar. Nah, oke, ini dia. Oke, jadi pada IRD ini kita diberikan sebuah 6 tabel, yaitu ada tabel utama dan juga tabel relasi. Pada tabel utama itu biasanya berisi sebuah primary key atau kunci utama. Nah, pada tugas ini juga saya diberitahukan bahwa saya harus menggunakan sebuah sum, tapi karena saya menggunakan sebuah OS Linux dan sum saya error, maka saya akan menggunakan Docker. Oke, di sini saya akan langsung eksekusi saja. Langkah pertama yaitu melihat apakah Docker saya sudah aktif atau belum, dengan menggunakan sistem CTL status Docker. Nah, dapat dilihat di sini bahwa status Docker saya itu aktif ya atau running. Untuk melihatnya yaitu dengan menggunakan sistem CTL status Docker. Oke, langkah selanjutnya yaitu melihat port PHP saya atau admin saya di mana. Oke, caranya itu dengan sebuah Docker ps. Maka di sini terlihat bahwa port saya PHP admin saya ada di 8082. Maka selanjutnya yaitu membuka sebuah browser untuk membuka sebuah localhost yaitu 8082. Baik, saya sudah membuka di sebuah browser dan ternyata ini masih ada ya dugaan kerjaan saya yang tadi. Jadi saya tadi sudah mencoba-coba dan ternyata lumayan juga. Jadi sini kan sudah membuka sebuah localhost 8082 dan sini ini akan menampilkan sebuah halaman login. Karena di script Docker saya nggak ada sebuah password, maka di sini saya akan langsung bisa login dan akan langsung masuk ke dalam menu awal dari PHP admin. Oke, di sini saya akan membuat terlebih dahulu sebuah database-nya ya. Di sini saya membuatnya dengan query agar lebih mudah aja lah, menurut saya itu lebih mudah daripada menggunakan sebuah UI kayak gini. Jadi saya akan membuat sebuah database terlebih dahulu dengan create database. Di sini saya akan menamai database dengan tugas 2. Oke, setelah membuatnya kita akan menggunakan database tersebut yaitu use tugas 2. Setelahnya saya akan membuat sebuah tabel yaitu tabel utama terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan membuka IRD lagi ya karena di sini saya belum hafal. Dan ini untuk IRD-nya. Baik, di sini kan ada beberapa tabel utama dan tabel referensi ya bisa dibilang. Di sini akan saya terlebih dahulu membuat sebuah tabel utamanya yaitu sebuah administrator. Di sini akan saya contohkan untuk pembuatan sebuah tabel utama. Caranya yaitu dengan create tabel administrator. Baik, di sini saya sudah membuat sebuah tabel yaitu administrator, dimana isi dari tabel administrator ada sebuah ID admin, waktu jaga dan juga nama admin. Di sini tulis ID admin dengan menggunakan varchar yaitu maksimal atau apa ya, maksimal kata yaitu 10. Di sini tulis yaitu not null agar dimana wajib diisi dan tidak boleh kosong. Oke, di sini saya sudah membuat sebuah ID admin. Terus saya akan membuat sebuah waktu jaga. Saya akan menggunakan sebuah varchar lagi. Dengan maksimal kata yaitu 50. Setelahnya saya akan membuat sebuah nama admin dengan maksimal kata 50. Oke, di sini kan kita sudah membuat sebuah kolomnya. Lah, langkah selanjutnya itu kita menentukan sebuah primary key-nya itu apa. Nah, di sini karena primary key itu bersifat tidak boleh berubah, maka di sini yaitu apa ya? Sebuah kolom uniknya itu sebuah ID admin. Jadi kita akan buat sebuah ID admin ini sebagai primary key.
Oke, di sini saya sudah menentukan bahwa untuk primary key-nya adalah sebuah ID admin. Nah, untuk selanjutnya itu saya harus menentukan sebuah engine atau mesinnya terlebih dahulu. Saya ingin menggunakan sebuah apa? Lah, di sini karena kita menggunakan sebuah MariaDB, kita harus menggunakan InnoDB. Oke, di sini saya sudah menentukan sebuah engine-nya ya, InnoDB. Lah, alasannya itu adalah saya harus membuat tabel sisanya, yaitu seperti dokter dan juga pasien untuk tabel utamanya. Baik, saya akan membuat terlebih dahulu untuk tabel dokter dan juga pasiennya. Oke, di sini saya sudah membuat sebuah tabel dokter ya, dengan beberapa atributnya atau sebuah relasinya, itu ada ID dokter, tanggal lahir, spesialis, waktu kerja, dan nomor HP serta alamat dokter. Nah, di sini primary key-nya adalah sebuah ID dokter, karena di sini kan primary key tidak apa ya, sebuah ID, apa ya namanya, kolom unik lah bisa dibilang. Oke, saya akan membuat tabel selanjutnya yaitu tabel pasien. Oke, jadi saya sudah membuat sebuah tab utama, yaitu ada tab administrator, dokter, dan juga pasien. Nah, di sini saya kelupaan satu hal, yaitu menambahkan waktu pada setiap tabel yang tabel dokter dan juga pasien. Jadi ini akan saya tambahkan terlebih dahulu agar nanti ketika user menginput sebuah data itu harus dan wajib diisi, tidak boleh kosong. Oke, jadi di sini saya sudah selesai membuat ketiga tabel utama ya. Selanjutnya yaitu saya akan membuat sebuah tabel relasi atau tabel relation lah, yang di dalamnya ada sebuah origin key. Jadi saya akan memberikan satu contoh terlebih dahulu, yaitu dengan membuat sebuah tabel daftar. Saya itu sebenarnya sama aja, yaitu dengan membuat sebuah create tabel. Baik, di sini saya sudah membuat sebuah tabel relasi ya. Di sini saya sudah membuat sebuah tabel relasi, di mana di dalamnya ada dua, yaitu primary key dan juga origin key. Nah, origin key ini adalah sebuah kunci atau kunci cadangan, jadi bilang ke sebuah tabel utama gitu. Jadi si origin key itu mengarahkan ke sebuah tabel utamanya. Misal ini kan ada ID admin lah, maka origin key akan mengarahkan sebuah datanya ke sebuah administrator.
Nah, karena di sini ada ID admin juga pasien, maka saya harus membuat satu lagi, yaitu ID pasien. Saya akan kopas aja biar lebih cepat. Oke, jadi kan kayak gini tabelnya, kan isi sebuah 3 kolom dan juga tiga kunci, yaitu ada virgin key dan primary key. Oke, langkah selanjutnya itu saya harus membuat sebuah sisa tabel lainnya, yaitu sebuah tabel pasien dokter dan juga dokter admin. Di sini saya akan langsung kopas saja biar lebih cepat. Nah, jadi ini adalah beberapa gambaran ketika kita membuat sebuah tabel relasi gitu. Nah, jadi saya sudah membuat semua tabelnya, itu tabel dari tabel administrator, daftar, pasien dokter, dokter dan juga dokter admin. Dan di sini juga saya sudah membuat sebuah relasi dan juga utamanya. Nah, langkah selanjutnya itu saya tinggal mengklik tombol Go ini apakah nanti kodenya ini berhasil atau enggak, atau ada sebuah error gitu. Saya akan mencet Go terlebih dahulu. Dan ternyata ada sebuah error, bentar. Kayak kolom ID dokter belum access in table. Wait. Oh, bentar. Di sebuah, wait. Saya close dulu biar jelas terlebih dahulu. Wait. Bentar. Kayaknya ada sedikit kesalahan di sini saya. Oke. Jadi di sini ada suatu kesalahan di dokter admin ya. Soalnya kan di sini jelas-jelasan bahwa ada sebuah virgin key ID dokter. Nah, tapi di sini saya belum membuat sebuah ID dokter, adanya malah ID pasien. Jadi di sini saya harus mengubah ID pasien ini dengan ID dokter. Oke. Setelahnya saya akan mencet coba Go, dan adakah kan created database tugas 2. Artinya apa ya? Betul kan, ini sebenarnya itu sudah dibuat, tapi bentar, saya akan salin terlebih dahulu agar tidak mengulang C. Dan ketika saya klik tugas 2, sebenarnya udah dibuat, tapi di sini tidak komplit guys, cuma ada 1 2 3 4, cuma ada 4 tabel. Nah, saya akan ulangi dengan ngedrop terlebih dahulu yang ini ya, tugas 2. Biar di drop terlebih dahulu. Wait. Drop database tugas 2. Wait, ini kurang A sih. Database. Oke, di sini sudah saya drop dan saya akan copy paste lagi kode yang tadi. Nah, akan saya jalankan. Oke, bentar, kok masih ada ini. Wait. Daftar ada sheet. Di daftar. ID daftar. Oh, ini harusnya ID, sorry, salah lagi. Dan ketika saya restart, nah sudah kuduga pasti akan membuat lagi sebuah database. Maka ini akan saya salin terlebih dahulu dan saya akan drop terlebih dahulu. Memang kalau di query ini perlu yang nama sebuah ketelitian ya guys ya, agar nanti kita dalam mengeksekusi kodenya itu tidak salah-salah terus menerus gitu. Seharusnya ini berhasil. Oke, masih ada lagi. Wait, tabel daftar primary ID note. Oke, harusnya ada di akses. Oh wait, kok masih pakai yang tadi itu loh. Coba
coba kita restart PHP. Oke, sudah kuduga pasti akan ada itu ya, pasti akan juga ada ini tugas 2 lagi, sebuah database lagi, maka saya akan drop lagi. Sorry ini agak panjang karena salah terus menerus sayanya gitu. Oke, saya akan paste kode yang tadi. Wait, coba lihat dulu yang di daftar apakah sudah ID. Oke, sudah. Harusnya ini berjalan lancar ya habisnya, tapi kok masih itu ID in table. Wait, kayak kolom. Wah, astagfirullahaladzim, ini itu harusnya itu ID daftar. Wait, tadi itu salah lagi ID daftar kan harusnya. Nah terus yang di ini belum tak ganti cuy. Ini belum tak ganti dengan yaitu namanya create table. Apa ya, bentar. Kebanyakan error karena kurang telitian saya guys. Harusnya kan pasien dokter, tapi kok saya malah membuat sebuah daftar gitu guys. Aduh, sorry harusnya pasien dokter. Nah gini harusnya tuh seperti ini guys, pasien dokter, bukan si daftar. Malah saya membuat sebuah daftar gitu loh. Sama juga kayak ada yang kurang. Di sebuah tabel pasien dokter juga saya masih kekurangan 2 kolom, yaitu sebuah kolom resep dan juga waktu periksa. Saya akan membuat terlebih dahulu resep. Di sini akan saya kasih teks dari Oke, bentar, saya akan cross check terlebih dahulu ya, atau kecek terlebih dahulu, siapa tahu masih ada yang salah. Oke, ini pasien dokter udah benar di daftar, ID daftar, ID daftar. Oke, sudah benar. Saya akan kopas terlebih dahulu kode yang ini, dan saya akan coba refresh ya. Refresh, harusnya sih tadi membuat sebuah database ya, soalnya kan tadi sudah dijalankan tapi ada error gitu. Jadi yang terjalankan cuma separuh doang kodenya yang terjalankan. Saya akan drop terlebih dahulu sebuah tugas 2. Oke, sudah mau drop, dan saya akan membuat lagi database yang tadi. Harusnya sekarang sudah lancar ya. Oke, di sini sudah lancar dan sudah terbuat semua. Dapat dilihat pada pojok kiri, ketika tidak error maka database-nya itu akan langsung muncul gitu. Beda dengan tadi kan error. Kalau error kan harus di-restart baru muncul itu si database-nya. Karena kan semua kodenya itu enggak ketika eksekusi. Yang ke eksekusi jadi cuma bagian atas doang. Jadi bagian ke bawahnya itu enggak tereksekusi. Yang bagian itu daftar ke bawahnya atau enggak bagian daftar ke bawahnya. Soalnya itu ada 2 itu. Nah, kita dapat dilihat di sini bahwa sudah ada semua tabelnya ya, seperti administrator, daftar, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Di sini juga dapat dilihat, biar lebar gitu. Nah, di desainer ya dapat dilihat bahwa relasinya juga sudah saling saling terhubung gitu, si antara primary key dan key-nya. Di sini lihat bahwa dari dokter admin ke dokter sudah tersambung, dan dari pasien dokter ke dokter sudah tersambung gitu. Nah, seperti ini. Dan saya akan mencoba untuk menambahkan sebuah teks ke dalam sebuah tabel, bisa dibilang. Saya akan mencoba menambahkan sebuah data dalam tabel dengan insert values, insert into pasien. Nah, di sini kan karena saya ingin menulis di dalam sebuah tabel pasien, maka di sini tulis insert into pasien gitu. Nah, di sini tulis dulu value itu ada apa aja. Nah, di pasien itu ada apa aja sih? Yang pertama itu ada ID, itu ID pasien, terus ada jenis kelamin, nama pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan juga yang terakhir ada alamat pasien. Benar nggak? Bentar, ini
ini saya copy paste dulu, cx nggak apa-apa. Strukturnya lihat, ya ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, sama alamat pasien. Oke, di sini tulis values. Kita akan langsung nulis banyak aja deh, kayak gini. Misal ID pasiennya adalah PSN 001, terus nama pasiennya adalah pertama adalah Angga, terus yang kedua jenis kelaminnya laki-laki deh. laki, terus alamatnya yaitu bentar, ini belum saya tambahin itu apa ya namanya, alamatnya nanti saya tambahin. Di sana terus pelantungan Kendal. Oke, di sini tulis terlebih dahulu sebuah alamat pasien. Oke, sudah. Maka ini saya akan paste aja biar nggak kelamaan, itu nulisnya satu-satuan kelamaan. Di sini kan PS02, PS03, PS04. PSN itu pasien ya. Kok ada error, bentar. Harusnya nggak error cuy. Bentar. Wait. Apakah harus kayak ulang gini? Oke, di sini saya akan kasih nama Ani dengan laki-laki, jangan pantungan ekspor Sukoharjo Kendal. Di sini Waleri Kendal. Di sini Ina Angga Ani Ina, terus perempuan. Oke, coba kita itu. Nah, di sini tandanya sudah ke insert ya, atau ketulis, dan tandanya sudah berhasil. Coba kita cek ke sebuah kolom pasien, tabel pasien. Di sini sudah terlihat bahwa ada tiga data, itu ada Angga, Ani, dan Ina. Di sini ada laki-laki, perempuan, pantungan, Sukoharjo. Nah, tandanya sebuah database kita berhasil dapat menerima data yang dikirim dari user itu. Nah, langkah selanjutnya yaitu mengecek database dari sebuah terminal. Bentar, di sini batu saya habis ya. Saya akan dicas terlebih dahulu. Caranya yaitu di sini dengan menggunakan docker eksekusi. Docker exec IT 00cc itu adalah sebuah nama dari kontainer docker saya, dan MariaDB adalah jenis atau jenis dari apa yang akan kita eksekusi. Dan main U adalah sebuah user dari saya, itu username root, dan min P adalah password, yaitu passwordnya itu adalah seperti ini. Di sini saya sudah masuk ke dalam sebuah MariaDB. Nah, untuk melihat database-nya kita harus menggunakan yang namanya show database. Jadi dapat terlihat bahwa database saya ada 5, dan yang 4 ini adalah database yang sudah ada sebelumnya gitu, yang sudah ada ketika saya belum membuat sebuah database. Nah, dan terakhir ada tugas 2, yaitu database yang telah saya buat tadi. Dan sekarang saya akan masuk ke tugas terlebih dahulu, atau ke database terlebih dahulu. Terus tugas, perintahnya yaitu sebuah use atau masuk ke dalam database tersebut. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam tugas 2, yaitu ada bilang database-nya. Nah, caranya untuk melihat dalam database ini kita menggunakan yaitu select terus bintang from pasien. Oke, di sini dengan menggunakan select bintang artinya kita mengambil semua data yang ada di dalam sebuah database tabel pasien itu.
Nah, ketika kita ingin memfilter dan mencari cuma satu, itu ada caranya dengan menggunakan select from pasien, terus insert where, pakai where ya, pakai where. Misal saya contohin kayak gini, misalkan kayak tadi select bintang from pasien where, kita pakai apa dulu nih, sebuah value nya kita pakai yaitu sebuah ID pasien aja biar mudah. Pasien sama dengan PSN 04. Wait. Oh kan PSN 04 gak ada di, sorry kalau saya PSN 03. Nah di sini dapat terlihat ketika saya menggunakan where, maka si MariDB akan langsung memfilter dan menampilkan sebuah pasien yang bernomorkan 3 gitu. Nah itu adalah salah satu contoh ketika kita ingin mencari sebuah data dari seseorang user dengan menggunakan sebuah terminal juga bisa gitu, atau enggak kalau langsung di database juga sebenarnya bisa dengan yaitu search dan mencari dengan misal ID pasien value nya itu apa, misal PSN 01 gitu, terus go, maka akan terlihat bahwa di sini pasien 01 adalah siapa gitu loh. Nah mungkin itu adalah sekian dari penjelasan saya, dan mungkin banyak sekali kata-kata yang salah dan bahkan masih ada sebuah error, dan maklum saja karena saya juga masih belajar. Terima kasih Bapak dan atau Ibu dosen yang telah memberikan sebuah tugas ini, dan saya mohon sebesar-besarnya mohon maaf bila banyak kesalahan yang telah saya lakukan dan banyak penjelasan yang masih kurang gitu. Dan mungkin sekian dari saya, terima kasih.